Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Hari. Gimana Selamat Pak datang, Mumu, Pak. sehat? Selamat Alhamdulillah. datang. Beberapa menit lagi mulai ya Pak? Ya, langsung kita mulai, Pak. Berapapun Begitu. yang hadir, kita mulai. Kita disiplin waktu ya, Pak, supaya Siap, waktu Pak. efektif. Karena yang tidak hadir nanti bisa melihat rekamannya. Mohon izin dimulai ya, Bapak Ibu yang sudah hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatan wassalaman ala rasulillah. Amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang kami hormati, silakan boleh dinyalakan kameranya supaya kita tampilannya agak bagus ya Bapak Ibu. Boleh ditampilkan kameranya. Nah, kita duduk sesuai dengan kursinya masing-masing. Mohon konfirmasi apakah tampilannya sama? Ada kursi di layarnya Bapak Ibu? Pak Hari? Pak Fauzi, apakah tampilannya sama seperti yang tampil di sini? Ada ya? Ada. Itu kursi apa kamar sih? Ini kursi, Pak. Oh, kayak kamarnya detail. Ya. Jangan bawa kamar. Cuma ini kalau di rekaman kemarin saya cek ternyata tidak ada ya tampilan seperti ini, jadi cuma preview saja. Kecuali kalau layar ini kita share screen, maka ini otomatis akan terekam juga, akan muncul di rekaman. Baik, Bapak Ibu yang sudah hadir, terima kasih sudah bisa menghadiri kegiatan kita pada pagi hari ini sesuai dengan jadwal dan agenda yang sudah kita rencanakan. Kita akan melaksanakan pertemuan hari pertama dengan materi MEC dan Microsoft Teams. Untuk MEC, alhamdulillah sudah kita laksanakan. Kemarin di acara pembukaan sudah kita paparkan bagaimana cara masuk, bagaimana cara mengikuti kursus, dan bagaimana cara mengunduh transkrip nilai. Nah, untuk selanjutnya di MEC ini nanti kita diminta memasukkan rhythm code Bapak Ibu ya, memasukkan rhythm code. Kita diminta memasukkan rhythm code. Nah, untuk rhythm code sudah kami simpan di kelas Teams kita. Silakan Bapak Ibu bisa lihat. Di sini sudah kami simpan. Ini rhythm code-nya. Fungsi rhythm code adalah kode untuk menebus kegiatan kita. Bukti bahwa kita sudah mengikuti kegiatan pelatihan adalah dengan menyetorkan rhythm code. Cara memasukkan rhythm code adalah kita tinggal masuk ke MEC, kemudian klik menu profilnya. Setelah itu nanti ada tombol rhythm code. Silakan Bapak Ibu klik dan masukkan kode yang ada di sini. Nah, kode ini silakan nanti dimasukkan. Dimulai dengan huruf T. T strip MUA FABB 20. Nah, ini kode ini tolong dimasukkan. Kemudian setelah dimasukkan, klik tombol rhythm. Kode ini harus dimasukkan di hari pas pelatihan. Jadi tidak boleh sebelumnya dan tidak boleh setelahnya. Pastikan kode ini dimasukkan setelah
Bapak Ibu mengikuti kegiatan diskusi dan simulasi pada pagi hari ini. Seperti itu ya Bapak Ibu cara memasukkan atau menginputkan redeem code. Selanjutnya untuk materi Microsoft Teams harusnya kita praktek membuat kelas Bapak Ibu ya. Harusnya kita membuat kelas, kita simulasikan cara membuat kelas. Namun karena saat ini server terutama yang domain guruinovatif.com ini katanya sedang ada gangguan, maka pembuatan kelas ini belum bisa kita laksanakan. Tapi tidak mengapa, kita tunggu saja sampai batas waktu yang memang kita tunggu sampai server memang normal ya. Kalau memang nanti ketika pas batas waktu masih belum normal ya apa boleh buat, berarti untuk tugas membuat kelas kita cancel. Bapak Ibu tidak perlu membuat kelas. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita akan coba explore bagaimana mengelola kelas di dalam Microsoft Teams. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa Bapak Ibu sudah memiliki kelas. Nah, kelas-kelas yang Bapak Ibu miliki itu bisa dikelola. Ya. Jika nanti Bapak Ibu sudah membuat kelas untuk peserta didiknya masing-masing, maka nanti Bapak Ibu bisa mengelolanya. Saat ini kami akan coba mensimulasikan bagaimana cara mengelola kelas, ada fitur apa saja di dalam Teams ini. Kita akan coba kelola bersama-sama. Bapak Ibu bisa melihat di layar. Sebentar. Saya share screen lagi. Kita coba lihat Microsoft Teams. Ya. Sudah tampil Bapak Ibu? Di layar sudah terlihat ya? Ya. Ada tampilan kelas guru inovatif. Nah, mungkin Bapak Ibu kalau memang jumlah kelasnya masih 1, maka Bapak Ibu tampilannya akan berbeda seperti kami. Nah, jika Bapak Ibu mengklik All Teams, Bapak Ibu bisa melihat di sini tampilannya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah memiliki banyak kelas, maka tampilannya akan seperti ini. Mungkin tampilan di Bapak Ibu cuma baru ada 1 kelas, kelas guru inovatif. Nah, jika nanti Bapak Ibu bergabung dengan kelas-kelas yang lain, itu bisa bertambah jumlahnya. Bagaimana cara kita bergabung dengan kelas lain? Bapak Ibu bisa klik tombol Join or Create Team. Nah, silakan Bapak Ibu boleh mengklik ini. Nanti kita bisa melihat kelas-kelas yang memang terbuka untuk umum. Biasanya nanti tinggal kita pilih saja. Di sini muncul banyak sekali kelas-kelas yang bisa kita masuki. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu boleh bergabung ke kelas manapun. Kalau memang kelas ini bersifat umum, di sini ada keterangan public
maka kita bisa join ke dalam kelas tersebut. Tapi kalau misalkan kita mau join dengan kelas yang tidak publik, maka kita bisa masuk dengan menginputkan kode kelas. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau membuat kelas, sudah membuat kelas, kemudian ingin peserta didiknya masuk ke kelas, karena peserta didiknya banyak, tidak mungkin kita masukkan satu persatu, maka kita bisa memberikan kode kepada peserta didik, dan nanti peserta didik akan gabung dengan sendirinya dengan cara memasukkan kode yang kita berikan. Bagaimana cara mengambil kodenya nanti kita praktekkan. Ini ya Bapak Ibu cara join ke dalam kelas. Kemudian tombol yang pertama ini adalah untuk membuat kelas. Kita coba praktekkan membuat kelas, apakah sudah normal atau belum servernya. Jika Bapak Ibu mau membuat kelas, di sini ada pilihan seperti yang tertera di modul, ada kategori-kategori kelas, ada 4 jenis kelas di sini. Yang pertama ini adalah kelas untuk peserta didik Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu membuat kelas untuk peserta didik, maka bisa menggunakan kelas yang ini. Kemudian yang kedua ini untuk profesional, seperti untuk pelatihan dan lain sebagainya. Terus ada jenis kelas yang ketiga, namanya staff. Ini untuk administrasi sekolah dan pengembangannya, atau kelas lain berkaitan dengan hobi atau grup belajar atau yang lainnya, aktivitas yang lainnya. Silakan Bapak Ibu bisa mengklik salah satu sesuai dengan kategori kelas yang Bapak Ibu kehendaki. Selanjutnya, ketika Bapak Ibu sudah mengklik kategori kelasnya, misalkan kita akan membuat jenis kelas untuk peserta didik kita di sekolah. Nah, maka kita beri nama misalkan kelas 5 misalkan. Nah, selanjutnya kita isikan deskripsinya. Nah, deskripsi ini bersifat opsional, boleh diisi, boleh tidak. Kemudian klik tombol next. Jika servernya normal, maka ini akan lanjut ke penambahan peserta didik, akun peserta didik. Nah, karena sekarang servernya sedang gangguan, kita tidak bisa lanjut ke tahapan berikutnya. Tapi untuk pembuatan kelas ini tidak sulit ya Bapak Ibu tinggal melaksanakan langkah yang tadi. Nah, setelah langkah ini kita masuk ke menambahkan akun peserta didik. Nanti silakan kalau memang Bapak Ibu mau memasukkan satu persatu itu bisa, metodenya seperti itu. Nah, kalaupun tidak, nanti kita bisa berikan kode kepada peserta didik. Baik Bapak Ibu, karena kita terkendala dengan server, maka kita cancel dulu untuk pembuatan kelas. Kita kembali Bapak Ibu. Ya, selanjutnya anggap saja Bapak Ibu sudah membuat kelas ya Bapak Ibu. Kita coba mau mengelola sebuah kelas, bagaimana mengatur sebuah kelas supaya bisa dimanfaatkan sebagai LMS untuk pembelajaran bersama peserta didik kita. Kita buka salah satu kelas, misalkan kami contohkan kelas 5 Karya Mulia 2. Ini kelas ini sudah kami buat sebelum kemarin ada kendala, sehingga kita bisa mempraktekannya. Nah, inilah tampilan pertama yang biasanya muncul ketika kita pertama kali membuat kelas. Nah, tampilannya seperti ini. Biasanya ini masih kosong, nah, hanya ada sambutan seperti ini. Bagian bawah ini belum ada. Ini adalah tampilan kelas yang baru. Bapak Ibu bisa melihat di sini baru ada satu channel, yaitu channel umum atau general. Nah, kita bisa membuatkan channel-channel sesuai dengan kebutuhan. Bagaimana cara membuat channel?
Kita mulai saja dengan membuat channel dulu ya Bapak Ibu. Cara membuat channel adalah Bapak Ibu klik tombol titik 3. Di sini ada tombol more option. Kemudian add channel. Bapak Ibu klik tombol add channel. Selanjutnya Bapak Ibu kasih nama channelnya. Misalkan kita mau memberi channel tema 1 misalkan. Ya. Deskripsinya silahkan diisi. Kalaupun tidak jadi masalah. Kemudian untuk pengaturannya di sini ada dua yang tersedia. Apakah channel ini bersifat standar atau bersifat pribadi? Kalau standar berarti semua anggota kelas bisa mengakses channel ini. Kalau bersifat pribadi berarti hanya orang-orang tertentu yang diizinkan. Kemudian di sini ada keterangan automatically show this channel in everyone's channel list. Nah, jika kotak ini tercentang Bapak Ibu, maka secara otomatis channel ini akan tampil. Akan tampil, tidak disembunyikan. Lain halnya kalau misalkan kotak ini tidak tercentang, maka nanti channelnya akan tersembunyikan. Kita coba yang tampil dulu ya Bapak Ibu. Kita beri centang, kemudian kita add. Kita tunggu beberapa saat proses penambahan channel. Nah ini channel sudah bertambah Bapak Ibu. Channel sudah bertambah tema 1. Ini langsung tampil. Langsung tampil karena tadi kotak ya yang tadi kita centang. Nah, sekarang kita coba tambahkan channel lain dengan pengaturan yang berbeda. Langkahnya sama. More option, lalu add channel. Kita beri nama channelnya tema 2 misalkan. Kemudian pengaturannya yang standar. Nah, selanjutnya misalkan kotak yang ini tidak kita centang. Maka apa yang terjadi? Channel tersebut akan tersembunyikan. Nah, nanti di tampilan peserta didik, di kelas peserta didik, channel yang 2 ini akan tersembunyikan. Jadi akan ada tulisan hidden channel. Channelnya tersembunyikan. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian itu cara membuat channel. Selanjutnya ada menu apa lagi? Manage team Bapak Ibu. Manage team. Ini adalah menu untuk mengelola tim. Nah, jika kita mau menambahkan peserta didik ke dalam kelas kita, maka kita bisa menggunakan fitur ini. Caranya klik more option, kemudian manage team. Nah, di sini ada 5 menu yang bisa kita gunakan. Ada menu member, kemudian pending request, channel, setting, analytic, dan apps. Menu member ini adalah sesuai namanya untuk menambahkan anggota kelas. Kita bisa klik tombol add member di sini. Yang ditambahkan bukan hanya siswa, bisa juga kita menambahkan guru. Nah, di sini ada 2 menu, menu student dan teacher. Nah, student ini bisa kita tambahkan secara manual. Cara menambahkannya adalah dengan menuliskan akun penggunanya. Jadi kita tuliskan nama akun penggunanya. Misalkan kita masukkan kita contoh masukkan salah satu member. Lalu ini harus satu-satu ya Bapak Ibu. Jadi lumayan pegal kalau misalkan menggunakan metode seperti ini. Lalu kita klik tombol add.
Nah, setelah itu maka otomatis siswa akan tertambahkan. Itu untuk menambahkan siswa. Lalu kalau ingin menambahkan guru sama caranya, Bapak Ibu tinggal tuliskan, klik dulu menu teacher-nya, kemudian tuliskan nama akunnya. Nama akunnya tuliskan, misalkan kita pilih sini. Lalu klik tombol add. Seperti ini Bapak Ibu, ya. Ini contoh. Setelah selesai, maka kita klik tombol close. Itu cara menambahkan anggota kelas secara manual. Nah, kita bisa melihatnya dari sini Bapak Ibu. Ini ownernya ada 2 yang kita tambahkan, kemudian anggotanya ada 2 juga, baru 2 sini. Selanjutnya menu pending request. Nah, ini untuk mengizinkan siapa saja yang mengajukan gabung dengan kelas kita bisa memonitornya dari sini. Kemudian ini untuk mengatur channel, mengelola channel. Nah, Bapak Ibu bisa explore lebih dalam lagi. Nah, ini tampilannya hampir sama isinya dengan yang tadi ketika kita membuat channel. Ini bisa kita ubah, misalkan otomatis terlihat. Nah, ini bisa kita ubah. Lalu pengaturannya bisa kita ubah juga. Nah, tadi kami menyampaikan bahwa kita bisa memberikan kode. Dari mana kode itu didapatkan? Bapak Ibu bisa mengklik tombol menu. Tombol menu setting. Pada tombol menu setting ini kita bisa mengambil kode kelas kita. Di bagian sini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa klik tombol tim code. Kita klik. Lalu kita copy ke kodenya. Ini sudah ada, sudah muncul kodenya. Kita copy, lalu kita share ke peserta didik kita melalui grup WhatsApp atau yang lainnya, sehingga nanti peserta didik bisa join secara mandiri dengan menginputkan kode kelas yang kita berikan. Nah, ini cara mengambil kodenya dari sini Bapak Ibu. Dari menu setting, kemudian tim code. Selanjutnya, menu yang lainnya silahkan Bapak Ibu explore lebih jauh. Jujur kami pun belum sepenuhnya mengeksplor untuk fitur-fitur yang ada di dalam Teams ini. Silahkan Bapak Ibu kita belajar bersama bagaimana mengeksplor isian dari aplikasi Teams. Kemudian ini untuk tombol-tombol yang lainnya sesuai namanya. Kalau add member berarti menambahkan anggota. Jadi selain dari manage team, kita juga bisa menggunakan tombol yang satu ini. Kemudian ini untuk meninggalkan tim, ini untuk mengedit, kemudian ini untuk mengambil link. Nah, alternatif lain supaya peserta didik bisa gabung ke kelas kita, ke dalam Teams kita adalah dengan memberikan link atau tautan. Kita bisa klik get link. Nah, nanti kita copy saja, lalu kita share ke peserta didik kita. Jadi metode menambahkan member atau anggota kelas kita ada 3. Pertama bisa kita tambahkan secara manual. Yang kedua bisa kita memberikan kode kelas. Atau yang ketiga kita bisa memberikan tautan kelas. Selanjutnya tombol berikutnya ada apa di sini? Manage tag. Nah, ini untuk mengatur. Nah, ini untuk menghapus. Silakan Bapak Ibu bisa explore sendiri. Selanjutnya gambar. Gambar kelas kita ini bisa kita ubah. Kita klik tombol edit di sini. Lalu kita bisa memilih gambar-gambar yang sudah tersedia. Bapak Ibu bisa memanfaatkan gambar yang ada
atau bisa mengunggah gambar yang memang Bapak Ibu kehendaki. Nah, ini sudah ada gambar-gambar yang tersedia di sini. Kemudian kalau misalkan kita mau menambahkan dari perangkat kita bisa unggah atau upload dari sini. Kita upload, lalu kita cari gambarnya. Seperti itu ya Bapak Ibu, sangat mudah sekali. Itu cara mengubah gambar tampilan kelas kita. Selanjutnya Bapak Ibu, kita kupas bagian samping kiri. Bagian samping kiri dari tombol menu kelas Teams. Nah, di sini ada yang tampil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tombol yang tampil. Nah, ini adalah untuk tombol notifikasi, pemberitahuan kalau ada informasi baru dari kelas yang kita ikuti, kita bisa melihatnya dari sini. Kemudian tombol kedua ada tombol chat, isinya adalah ini bersifat chat pribadi ya Bapak Ibu, chatting dengan sesama anggota kelas maupun sesama anggota organisasi. Kemudian Teams ini adalah untuk melihat tampilan kelas yang kita ikuti. Nah, kemudian tombol yang keempat, nah ini yang penting Bapak Ibu, tombol assignment. Aplikasi Teams yang Bapak Ibu lihat adalah aplikasi Teams pada sebagai ya statusnya sebagai pemilik kelas. Nah, kami kan di sini yang memiliki kelas guru inovatif, maka kalau misalkan Bapak Ibu memiliki kelas dan mau menilai tugas-tugas dari peserta didik kita, maka kita bisa masuk ke menu assignment. Menu assignment di kelas Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sebagai peserta, maka tampilannya akan berbeda. Tampilan di Bapak Ibu itu hanya untuk menyetorkan tugas. Nah, ini kami tampilkan tampilan assignment sebagai pemilik kelas. Bagaimana caranya kalau kita mau menilai tugas dari siswa kita, dari peserta didik? Maka kita klik tombol assignment, lalu kita tunggu, nanti akan muncul tugas-tugas yang sudah kita buat. Di sini ada beberapa tugas yang tampil, ada 4 tugas. Nah, sesuai dengan capaian kita, target capaian kita yaitu 4 tugas. Misalkan kita mau memeriksa tugas melampirkan transkrip, maka caranya adalah kita klik, kemudian nanti akan muncul di sini daftar peserta didik di kelas kita. Nah, seperti ini Bapak Ibu pilihannya. Nah, misalkan di sini ada salah satu peserta didik yang sudah menyetorkan tugasnya, ya, sudah menyerahkan. Di sini keterangannya handed in, sudah terchecklist. Nah, kalau yang seperti ini, jika tampilannya seperti ini, berarti siswa atau peserta kelas kita baru melihat-lihat saja, belum memasukkan tugas ke dalam tugas yang diharapkan. Kita coba nilai salah satu tugas yang sudah masuk. Kita klik. Nah, maka tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Seperti ini. Ini contoh saja ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada nama peserta didik atau nama member, kemudian lampiran tugasnya, ya, lampiran tugas yang dimasukkan, kemudian feedback yang mau kita sampaikan. Misalkan setelah kita melihat tugasnya dan kita nilai dan kita anggap cukup, maka kita beri nilai sesuai dengan kriteria. Maaf, ini feedbacknya, misalkan kita kasih apresiasi
lalu nilainya 100. Nah, setelah dinilai kita klik tombol return. Kita kembalikan bahwa tugasnya sudah dinilai. Jika tombol return ini diklik, peserta didik atau anggota member bisa melihat nilainya. Nah, ini sudah ternilai Bapak Ibu. Sehingga nanti di daftar ini akan berpindah. Nah, nama peserta didik yang sudah dinilai tadi akan hilang, akan berpindah dari daftar ini. Nah, pindahnya kemana? Pindahnya ke sini Bapak Ibu. Di sini ada dua menu, ya. Yang sudah dinilai ada di bagian sini. Nah, ini adalah anggota kelas yang sudah dinilai. Ya, sini sudah ada 3, ya, Bu Am, Pak Anin, dan Bu Julia. Seperti itu ya Bapak Ibu, cara menilai tugas dari peserta didik. Kita kembali, yang lain sama. Kalau Bapak Ibu mau membuat tugas baru, maka bisa menggunakan tombol create. Nah, jenisnya mau tugas, kuis, atau dari yang ada. Misalkan kita buat tugas. Cara membuat tugas seperti ini Bapak Ibu. Kami simulasikan. Nah, setelah tombol create diklik, kita akan dihadapkan dengan jendela. Kita diminta memilih kelas mana yang akan diberi tugas. Kelas mana yang akan diberi tugas. Misalkan kami pilih kelas 5. Nah, sini. Next. Setelah kelas dipilih, kita klik tombol next. Selanjutnya, kita tunggu. Nah, di sini ada judul yang harus kita tuliskan. Judul tugasnya apa? Misalkan nama tugasnya tugas membuat video, misalkan video pramuka, misalkan. Nah, instruksinya seperti apa? Kita tuliskan instruksinya. Silahkan buat video tepuk pramuka, lalu lampirkan penugasan. Nah, ini instruksinya kita tulis, lalu poinnya berapa? Poin dari tugas tersebut kita rencanakan maksimal berapa, kemudian diberikan ke siapa. Di sini sudah tertulis karena tadi kita memilih kelas 5 karya mulia 2, maka tugas ini akan diberikan ke kelas 5 karya mulia 2. Kemudian apakah semuanya? Di sini pengaturannya semua siswa ini mendapatkan tugas. Kalau misalkan tidak semuanya, maka kita bisa pilih beberapa saja. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau membuat tugas hanya untuk beberapa orang peserta, bisa kita tandai di sini. Ini cocok untuk pembelajaran remedial atau pengayaan. Kemudian di sini ada pengaturan apakah tugas ini mau ditambahkan atau diberikan kepada peserta didik yang baru bergabung ya di masa yang akan datang atau bagaimana. Nah, ini ada pengaturannya di sini. Kita bisa edit pengaturannya. Kalau misalkan tugas ini juga berlaku untuk anggota kelas baru, maka kita klik tombol yang kedua. Ini berarti kalau kita mengklik tombol yang kedua, maka semua siswa yang ditambahkan atau yang masuk, yang bergabung setelah tugas ini dibuat, ini juga akan menerima tugas. Tapi kalau misalkan tombol yang pertama yang diklik
maka siswa yang baru gabung ini tidak akan mendapatkan tugas yang kita buat ini. Ya. Selanjutnya batas waktunya ini kita buat misalkan batasnya tanggal 16 jam 12 malam. Nah, kemudian setting yang lainnya, nah ini yang perlu diperhatikan adalah apakah tugas ini mau diletakkan di mana. Di sini defaultnya adalah di channel general atau umum. Kita bisa mengubahnya dengan mengklik tombol edit. Bapak Ibu bisa memindahkan posisi tugas ini mau disimpan di mana. Misalkan kita mau menyimpannya di tema 1 misalkan, maka secara otomatis tugas tersebut akan muncul di channel tema 1. Nah, setelah selesai kita bisa menyimpan sebagai draft atau langsung menugaskannya. Itu ya Bapak Ibu. Coba kita langsung tugaskan saja. Maka secara otomatis tugas itu akan muncul di kelas 5 Karya Mulya 2. Coba kita lihat Bapak Ibu. Kita buka timnya. Apakah sudah muncul? Kelas 5. Nah, ini kalau tandanya cetak tebal seperti ini, maka berarti sudah ada aktivitas baru. Kita coba lihat. Nah, di sini sudah muncul Bapak Ibu. Di channel tema 1, tugas kita sudah muncul. Tugas yang kita buat tadi sudah muncul. Tugas membuat video tepuk pramuka. Batas waktunya 16 November. Nah, ini bisa nanti peserta didik bisa melihatnya. Itu ya Bapak Ibu cara membuat penugasan di kelas dan cara menilai penugasan. Selanjutnya tombol yang kelima ada tombol kalender. Di sini fungsinya untuk membuat rencana meeting. Kita bisa merencanakan meeting. Kalau meetingnya mau langsung kita laksanakan, maka Bapak Ibu bisa mengklik tombol Meet Now. Nah, kalau misalkan kita rencanakan di masa yang akan datang, besok atau minggu depan, kita bisa menggunakan fitur ini, New Meeting, yang direncanakan. Kita tambahkan nama acaranya apa. Misalkan pertemuan tema 1 subtema pembelajaran 1 misalkan. Nah, lalu kita tambahkan, boleh ditambahkan ataupun dikosongkan juga tidak jadi masalah. Lalu waktunya, acaranya mau dilaksanakan kapan, jam berapa, sampai kapan, jam berapa. Nah, ini batas waktunya tidak ada batasan seperti di aplikasi lain Bapak Ibu. Kalau di aplikasi lain kan ada yang hanya terbatas 40 menit, ya, ada yang dibatasi hanya 1 jam. Nah, untuk di Teams ini kita tidak dibatasi, ya, 24 jam pun bisa kita lakukan, ya. Kemudian tanggalnya juga ini bisa kita tentukan. Kemudian apakah ini untuk semua hari, bisa diaktifkan di sini, ya, atau misalkan hanya sekali dilaksanakan. Nah, ini kemudian apakah diulang kegiatan ini, acara ini, atau tidak diulang. Nah, kemudian channelnya mau disimpan di channel mana. Ya. Kelas 5. Kita masukkan di channel general misalkan. Nah, ini kita tentukan kita membuat acara di kelas apa, lalu di channel mana. Kemudian lokasinya bisa dimasukkan.
atau dikosongkan atau kita isi keterangan online aja ya, ini boleh. Selanjutnya ini detail acaranya, contohnya tadi juga sudah kami praktekkan pada ruang meeting kita saat yang ini. Misalkan kita beri keterangan pertemuan pertama tema 1 misal. Nah, setelah itu kita klik send. Kita klik tombol send. Nah, maka kita sudah membuat agenda acara di sini. Itu untuk tombol kalender Bapak Ibu, kita bisa merencanakan pertemuan pada menu kalender atau pada channel langsung. Ini bisa kita laksanakan juga seperti itu. Lalu ada tombol call, ini untuk panggilan Bapak Ibu. Jadi tips ini bisa juga digunakan untuk Bapak Ibu menelpon sesama member yang memang memiliki aplikasi ini. Kemudian kita juga bisa menambahkan file di sini ya. Bisa kita unggah filenya. Kemudian di sini ada pengaturan lain, silahkan Bapak Ibu bisa explore lebih jauh. Kami di sini hanya menyampaikan fitur-fitur standar yang ada pada Microsoft Teams. Jadi Bapak Ibu kalau melihat fitur pada Microsoft Teams, ini kita bisa lihat betapa banyak fitur yang tersedia yang bisa kita manfaatkan. Teams ini bisa kita gunakan sebagai ruang kelas virtual yang di dalamnya bisa kita lakukan diskusi yang bersifat asinkronus maupun diskusi yang bersifat sinkronus. Asinkronusnya kita bisa diskusi melalui chat seperti ini. Nah, kemudian yang sinkronusnya kita bisa lakukan dengan melakukan pertemuan secara langsung tatap muka melalui video conference. Selanjutnya Bapak Ibu, di salah satu channel kita coba bahas bagaimana cara membuat pengumuman. Kalau misalkan Bapak Ibu melihat di kelas kita ada beberapa pengumuman, nah bagaimana cara membuatnya? Kita bisa mengklik tombol ini Bapak Ibu, New Conversation. Klik menu ini, New Conversation. Nah, ini adalah untuk membuat percakapan pertama. Kalau Bapak Ibu misalkan mengetik percakapan di sini, maka ini akan otomatis masuk seperti yang sudah Bapak Ibu lakukan. Nah, seperti ini. Bagaimana kalau kita mau membuat pengumuman? Maka caranya, mohon diperhatikan Bapak Ibu. Di sini ketika kita sudah mengklik tombol New Conversation, maka Bapak Ibu harus mengklik lagi di sini di tombol format. Nah, di sini di tombol format kita klik. Kemudian nah di sini Bapak Ibu pilih ya jenis postingannya mau apa. Ini kan jenis postingannya New Conversation, percakapan awal. Nah, maka kalau kita klik di sini ada pilihan lain Bapak Ibu. Di sini ada pilihan lain yaitu announcement. Nah, ini kalau kita klik tombol ini, maka tampilannya akan berubah. Ya, misalkan kita tulis pengumuman. Nah, ini adalah fungsinya untuk memberikan perhatian atau fokus lebih tajam. Kemudian tampilan backgroundnya bisa kita ubah dari sini Bapak Ibu. Warnanya bisa kita ubah sesuai dengan seleranya masing-masing. Bisa kita ubah seperti ini. Atau diberikan gambar. Bisa juga kita klik di sini. Bisa memilih yang tersedia atau bisa juga mengunggah ya, mengunggah sesuai dengan harapan kita. Misalkan kita pilih salah satu di sini. Nah, di sini ada berbagai jenis tipe, ada tipe umum, tipe untuk kelas, atau tipe untuk yang lainnya. Kita bisa pilih di sini. Misalkan kita pilih salah satu, lalu kita klik tombol done.
Nah, ini akan berubah Bapak Ibu. Lalu kita masukkan subjudulnya apa ya? Subjudulnya kita tuliskan, misalkan pengumuman tulis jadwal ulangan harian. Nah, setelah subjudulnya kita tulis, kita isikan isi dari pengumuman yang akan kita sampaikan. Misalkan kita masukkan penomoran di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di sini. Senin, misalkan tanggal 18 Juli 2021. Jadwalnya apa? Misalkan kita tulis ya. Dan seterusnya ya. Kemudian selain itu Bapak Ibu, di sini kita juga bisa menyisipkan tautan ya. Kita bisa menyisipkan link di sini. Misalkan untuk referensi belajar, klik di sini. Nah, kata di sini bisa kita masukkan link dengan cara di blok terlebih dahulu, lalu kita klik tombol insert link, lalu kita masukkan tautannya. Kita masukkan tautannya di sini, kemudian nanti akan muncul tombol insert, lalu kita klik insert. Seperti itu Bapak Ibu, cara menyisipkan tautan. Nah, silakan nanti Bapak Ibu bisa explore lebih jauh. Kemudian siapa yang akan kita berikan pengumuman, di sini ada pilihannya ya, apakah untuk semua orang atau hanya kita-kita saja. Oke, ini untuk membuat pengumuman. Setelah itu kita klik di sini Bapak Ibu. Nah, ini cara membuat pengumuman. Ini menu standar yang sering digunakan di kelas tim. Selanjutnya apalagi ya? Nah, di bagian atas Bapak Ibu, di sini ada beberapa menu ya, ada beberapa menu. Semua channel sama kecuali channel general. Nah, di channel general ini menunya lebih lengkap Bapak Ibu, berbeda dengan channel-channel yang dibuat berikutnya. Nah, ini menu-menunya lebih banyak. Ada menu posting, kemudian menu file, kita bisa mengunggah file ya. Kemudian kita juga bisa memasukkan kelas notebook. Nanti kita pelajari apa itu kelas notebook. Jadi di Microsoft ini ada fasilitas kelas notebook. Kalau misalkan Bapak Ibu mau peserta didiknya memiliki catatan pribadi ya, catatan perkembangan pribadi yang bersifat digital, maka kita bisa menggunakan fitur ini, kelas notebook. Kemudian juga ada menu assignment di sini di channel general ini. Kemudian ada grade ya, kita bisa memantau nilai-nilai anggota grup kita, peserta didik kita dari sini. Dan ini bisa ditambahkan Bapak Ibu. Kita bisa menambahkan tab di sini. Itu untuk tab-tab yang tersedia pada channel Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa mengeksplor lebih jauh. Dan ini sangat memudahkan bagi kita untuk mengelola kelas. Mungkin itu Bapak Ibu, sudah 50 menit saya bicara. Silahkan kalau ada hal-hal yang mau didiskusikan, kami persilahkan Bapak Ibu untuk menyampaikan. Jika memang ada hal-hal yang perlu kita diskusikan bersama. Silakan Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaan atau yang lainnya. Silakan, mungkin ada yang mau disampaikan, kami persilahkan Bapak Ibu untuk menyalakan mikrofonnya. Teams ini sangat cocok ya Bapak Ibu kalau misalkan kita dalam sebuah organisasi, misalkan KKG,
Nah, ini bisa kita gunakan sebagai media komunikasi dengan sesama guru untuk melakukan pertemuan virtual dengan sesama anggota KKG. Silakan Pak Anin mungkin mau menyampaikan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, Bu. Ya, silakan, Bu. Saya mau nanya, itu kalau misalnya kita mau ngundang peserta didik kita, jadinya peserta didik kita itu harus punya akun Microsoft Office begitu ya Ustadz? Apa gimana? Iya, terima kasih Bu Mira atas pertanyaannya. Secara umum, kalau misalkan kita mau membuat kelas di Teams, maka otomatis kalau memang kita mau tumak ninah ya, mau leluasa, peserta didik kita harus punya akun Office 365. Tapi kalaupun tidak, itu juga dimungkinkan kita bisa menambahkan dengan akun lain ya, seperti Gmail dan lain sebagainya. Cuma nanti statusnya sebagai tamu. Nah, jadi sebenarnya harapan dari Microsoft adalah melalui pelatihan ini guru-guru mengenal teknologi Office 365, selanjutnya sekolah bisa mendeploy istilahnya. Sekolah bisa mendeploy Office 365, mengembangkan Office 365 di sekolahnya masing-masing. Jika sekolah sudah mendeploy Office 365 di sekolahnya, dan ini gratis Bapak Ibu, proses deploy Office 365 untuk sekolah itu gratis, 0 biaya, 0 rupiah. Yang penting syaratnya terpenuhi. Syaratnya apa? Yaitu memiliki domain. Ya, sekolahnya memiliki domain, boleh juga website ya, minimal punya domain yang bisa didaftarkan. Nah, fasilitasnya apa? Ketika sekolah kita sudah mendeploy Office 365, maka sekolah bisa membuatkan akun Office 365 bagi seluruh karyawan, bagi seluruh guru, termasuk bagi peserta didik. Sehingga harapan dari Microsoft, sekolah-sekolah bisa melakukan deploy Office 365 ini dan menggunakannya di sekolahnya masing-masing. Seperti itu, Bu. Kalaupun tidak, misalkan Ibu mau menambahkan peserta didiknya, itu bisa, tapi tadi statusnya sebagai tamu dengan menggunakan akun yang lain selain Office 365. Tapi kalau memang kita hanya membutuhkan aplikasi video conference seperti yang kami terapkan di sekolah kami, jujur kami juga masih dalam proses pengajuan deploy, Bu. SD Karya Mulia 2 masih pengajuan deploy, jadi belum menggunakan Office 365 secara full. Dan sementara ini untuk kebutuhan pertemuan virtual, kami menggunakan cara seperti tadi. Jadi kita undang peserta didik untuk hadir di video conference sebagai tamu nantinya ya. Seperti itu Bu Mira jawabannya. Dari Pak, yang lain? terima kasih. Iya. Silakan dari yang lain. Jadi harapannya Bapak Ibu mudah-mudahan ini bisa disampaikan ke kepala sekolahnya, karena ini gratis Bapak Ibu. Kalau kita mengajukan deploy Office 365, kita bisa memanfaatkan untuk LMS di sekolah kita. Kalau dilihat ini fiturnya sangat lengkap sekali dan cukup memudahkan bagi kita sebagai guru dalam proses pembelajaran di kelas. Silakan Pak Hendra mungkin. Untuk ini Pak, yang tadi nyambung dari Bu Mira. Iya. Kalau pakainya sistemnya tamu, itu tugas-tugasnya mudah kayak tadi yang digambarkan nggak Pak? Ya. Pemberian tugasnya.
Baik, terima kasih Pak Hendra. Untuk pengelolaannya, ya, jujur Pak, kami juga belum punya pengalaman pasti terkait dengan pengelolaan kelas Teams yang di dalamnya ada tamu. Cuma pastinya ada beberapa keterbatasan di sisi kita maupun di sisi peserta didik. Pasti ada beberapa fitur yang memang tidak tersedia bagi peserta didik yang sifatnya sebagai tamu itu. Nah, jadi silahkan nanti Bapak bisa uji coba saja Pak, silahkan diuji cobakan untuk mengundang peserta didiknya dengan menggunakan akun Gmail dan lain sebagainya. Tapi sudah dibuktikan bisa diundang, cuma nanti dalam pelaksanaannya apakah bentuk penugasan dan lain sebagainya bisa sama seperti itu, kami juga belum punya pengalaman pasti. Silakan nanti Bapak uji cobakan saja, dan ini tentu akan menjadi pengalaman berharga bagi kita semua. Kalaupun nanti berhasil dan bisa diterapkan, ya berarti kita tidak perlu melaksanakan deploy. Tapi kalaupun dipandang perlu deploy, ya itu lebih bagus. Jadi sekolah nanti punya LMS tersendiri yang powerful seperti Microsoft Teams ini. Seperti itu Pak Hendra. Mungkin nanti bisa disampaikan ke Bapak Kepala Sekolahnya, ya, karena kan biasanya kalau sekolah yang sudah punya website itu sudah langsung bisa Pak, langsung didaftarkan dan ini gratis. Cuma memang prosedurnya agak rumit. Maksudnya rumit itu karena berhubungan dengan pengelolaan semacam cPanel, ya, cPanel pada website itu. Kita kan kalau guru kadang-kadang ada yang kurang paham. Nah, ini harus melibatkan operator sekolah, mungkin operator sekolah yang lebih paham terkait dengan pengajuan deploy untuk Office 365 ini. Sama halnya seperti kita deploy Google Suite for Education juga sama kan, prosesnya harus deploy dulu dan ini membutuhkan domain sekolah gitu. Kalaupun tidak punya web sekolah itu kita bisa menyewa domain. Banyak saat ini jasa penyewaan domain yang bisa kita gunakan dan juga tidak mahal, murah. Setahun itu ada yang hanya 60.000 ya untuk 1 tahun sewa domain itu. Nah, dengan begitu kita sudah bisa mendeploy Office 365 di sekolah kita. Jadi sebenarnya tidak mahal Pak, tidak mahal, dan tadi sudah disampaikan gratis, cuma tadi harus punya domain sekolah. Syarat utamanya adalah punya domain sekolah. Dan syarat-syarat yang lainnya itu berhubungan dengan administrasi seperti akreditasi sekolah, itu juga nanti dilampirkan, kemudian pengajuan dari kepala sekolah juga ada. Nanti untuk teknisnya kalau memang di antara Bapak Ibu yang berminat ingin melakukan deploy, silahkan bisa menghubungi kami dan nanti kami hubungkan dengan pihak yang memang lebih kompeten. Jujur kami pun belum begitu paham, terutama dalam pengelolaan cPanel tadi yang berhubungan dengan website sekolah. Seperti itu Pak. Silahkan mungkin dari yang lain. Pak Fauzi mungkin, Pak Anin. Nah, ini sangat cocok Pak Fauzi kalau misalkan di KKG kita menggunakan Teams untuk koordinasi, untuk komunikasi, bahkan untuk organisasi setingkat PGRI ini sangat cocok. Kalau misalkan kita membutuhkan sarana komunikasi guru digital, ya kita bisa memanfaatkan ini. Misalkan kita buat organisasi PGRI yang sifatnya virtual, ini bisa memasukkan banyak anggota misalnya. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kita sudah 1 jam atau cukup? Bu, siapa ini yang mengangkat tangan? Bu Suratmi, silakan Bu. Assalamualaikum Pak Ustadz.
Waalaikumsalam, Bu. Silakan. Ya, perkenalkan diri, saya Bu Suratmi dari SLB Negeri Budi Utama. Mohon izin bertanya, maaf Pak, saya kan dari SLB. Ini Iya, Bu. bagaimana dengan kegiatan teman-teman yang lain ini? Pertama itu, kedua saya juga kan masih gaptek, ya mohon bimbingannya untuk kelanjutannya. Mungkin itu saja Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih, Bu. Maksudnya kelanjutan dengan teman-teman gimana, Bu? Maksudnya rekan-rekan di sekolah atau gimana? Ya untuk kegiatan berjalannya kegiatan ini, karena saya sendiri kan masih kurang paham gitu, masih belajar lah gitu. Mohon bimbingannya dari teman-teman yang di grup juga untuk saya nanti disampaikan lagi ke teman-teman ke sekolah gitu. Oh, gitu. Mungkin Bagaimana- mengaplikasikan Google Meet-nya Pak. Google Meet apa? Timnya di sekolah gitu. Sekolah ya. Ya bisa mungkin itu Ya. juga. Mungkin langkah awal kita bisa sosialisasi dulu, Bu. Ya, untuk pendampingan di pelatihan ini, insya Allah ya semampu kami mendampingi Bapak Ibu semuanya. Insya Allah kami dampingi sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu semuanya. Kami pun tidak akan berlari, kami pun pelan-pelan saja menyesuaikan. Jadi silahkan kalau memang Bapak Ibu mengalami kendala, jangan ragu untuk bertanya di grup maupun Japri, nanti insya Allah kami jawab. Nah, kemudian untuk tindak lanjut di sekolah, setelah kita pahami aplikasi ini, Office 365 ini, langkah awal kita bisa sosialisasikan ke rekan kerja kita di sekolahnya masing-masing, dikenalkan ya. Langkah yang efektif mengenalkan adalah dengan menerapkan di kelas kita, Bapak Ibu. Ketika kita sudah bisa membuktikan pengelolaan kelas di kelas kita sendiri, nah nanti secara otomatis rekan-rekan pasti bertanya seperti apa, bagaimana. Nah, saat itulah kita coba kenalkan sedikit demi sedikit. Tapi syukur kalau misalkan bisa langsung kita komunikasi dengan kepala sekolah, kita sampaikan bagaimana aplikasi ini keunggulannya dan harapan penerapannya di sekolahnya masing-masing. Dan untuk pendampingan berikutnya, misalkan nanti sekolah ada pengajuan, misalkan pengajuan deploy, silahkan boleh memanggil, kami siap jika memang dibutuhkan untuk pendampingan di sekolahnya masing-masing, untuk mendampingi bagaimana sosialisasi, membantu Bapak Ibu yang sudah mengenal. Nanti misalkan Bapak Ibu sebagai tutor di sekolahnya masing-masing, nah kalau ada kendala bisa memanggil kami untuk ikut membantu bagaimana mensosialisasikan, bagaimana menerapkan, mengelola aplikasi ini di sekolahnya masing-masing. Jujur kami pun suka membanding-bandingkan ya Bapak Ibu, membanding-bandingkan antara aplikasi satu yang lain, dan masing-masing tentu punya kelebihan dan punya kekurangan. Ini kembali ke kita sebagai pemanfaat, mau menggunakan yang mana yang terbaik untuk kita, yang termudah untuk kita. Cuma setahu kami ya, fitur yang lengkap yang di dalamnya ada catatan pribadi peserta didik ya cuma ada di Microsoft ini, di Office 365. Karena di Office 365 ini ada banyak aplikasi, ada banyak fitur. Walaupun memang keterbatasannya kalau bagi sekolah yang masih kurang dukungan sarana, dukungan peserta didik, karena kan aplikasi ini membutuhkan perangkat yang lumayan ini ya, lumayan bagus, minimal ya Android, atau maksimalnya peserta didik sudah bisa mengoperasikan laptop seperti itu. Nah, jadi ini kembali lagi ke kita lihat potensi di sekolahnya masing-masing. Tapi kalau misalkan untuk keperluan administrasi sekolah, administrasi guru, nah ini sangat cocok karena kan Bapak Ibu guru sudah terbiasa menggunakan laptop, sudah terbiasa menggunakan Android. Ini bisa kita manfaatkan bagaimana mengelola administrasi sekolah secara digital
sehingga terarsipkan dengan baik dan tidak tercecer di berbagai hard disk, di berbagai laptop ya. Nah, jika kita sudah menggunakan Office 365 ini, nanti pengelolaan OneDrive-nya ini bisa kita kelola dengan baik. Semua administrasi bisa kita satukan dan semua guru bisa mengakses ya. Disinilah terdapat kolaborasinya. Semua bisa mengakses satu dokumen yang sama, bisa saling menambahkan, bisa saling mengedit dan lain sebagainya. Itu Bu Suratmi mungkin. Oh iya, terima kasih Pak pencerahannya. Sama-sama Bu. Yang lain silakan mungkin. Jika ada yang perlu didiskusikan atau masih kurang dipahami dengan penjelasan kami, silahkan untuk diperjelas. Dan setelah ini nanti silahkan Bapak Ibu memasukkan redeem code Bapak Ibu. Bapak Ibu masukkan di copy redeem code-nya, kode redeem-nya sudah kami cantumkan di kelas tim. Nanti ditempelkan atau diinputkan di MEC, Microsoft Educator Center. Nah, caranya sudah kami jelaskan kemarin. Bapak Ibu tinggal klik menu profil, kemudian ada submenu redeem code. Silakan diklik dan nanti akan muncul jendela. Kemudian masukkan di sana kodenya dan klik tombol redeem. Itu adalah sebagai bukti atas kehadiran Bapak Ibu mengikuti pelatihan ini. Itu. Nah, selain redeem code juga Bapak Ibu diminta mengisi survei. Survei ini adalah untuk mengukur sejauh mana pelatihan ini berlangsung. Silahkan diklik tautannya, nanti ada beberapa pertanyaan terkait dengan teknis penyampaian materi yang kami lakukan. Silahkan Bapak Ibu nilai secara objektif, ya, jangan ragu untuk menilai, nilai seadanya saja, sesuai dengan penerimaan Bapak Ibu, sesuai dengan pemahaman Bapak Ibu. Jika memang kurang baik pelayanan kami, ya silahkan. Jadi kami sangat mengharapkan kejujuran Bapak Ibu dalam mengisi survei yang nanti Bapak Ibu isi. Itu ya Bapak Ibu, silahkan mungkin yang lainnya. Sini sudah ada berapa nih? Mungkin ada yang perlu didiskusikan lanjut terkait MEC, kursus di MEC, silahkan. Kemarin sudah ada yang menyetorkan ya, Bu Aam sudah selesai, Pak Anin terima kasih sudah mengisi atau menyerahkan penugasan. Dan itu boleh dicicil ya, boleh dicicil. Dan kalau bisa kami sarankan jangan ditumpuk, sebab nanti batas waktunya kan tanggal 18 ya Bapak Ibu. Jangan sampai ditumpuk di akhir, kami khawatir nanti Bapak Ibu kesulitan untuk menyelesaikan penugasan. Karena kami hanya punya waktu berapa ya, sampai tanggal 21 untuk menilai. Nanti kami setorkan ke pihak panitia pusat untuk proses kelulusan dan penerbitan sertifikat. Seperti itu Bapak Ibu, jadi kami harapkan jangan sampai ditumpuk di akhir demi kelancaran tugas yang Bapak Ibu laksanakan. Silakan mungkin yang lainnya atau cukup. Kalau memang dirasa cukup, kita akhiri saja pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf atas kekurangan kami dalam penyampaian, dalam pelayanan kepada Bapak Ibu semuanya. Kami berusaha melayani secara prima, melayani secara optimal. Dan untuk pertemuan besok, jadwalnya insya Allah kami sampaikan di grup. Kami belum bisa memastikan jam berapa. Ya, gambaran umum sama seperti hari ini jam 10 ya Bapak Ibu, gambaran umumnya. Tapi nanti kami lihat dulu agendanya, karena besok itu di sekolah juga ada kegiatan yang khawatir bentrok. Jadi
kami nanti informasikan lebih lanjut. Tapi secara umum gambarannya ya jam 10 Bapak Ibu ya. Untuk pelaksanaan besok kita laksanakan jam 10. Minimal 1 jam, maksimalnya 1,5 jam lah seperti sekarang. Oke, Bapak Ibu sekali ada yang mau disampaikan? Masih? Sudah Bu Mira mungkin terlihat menyalakan mic. Sudah, Pak. Oh iya, terima kasih Bu. Nah, terima kasih yang sudah semangat mengikuti pelatihan ini. Prinsip kami adalah berapapun yang hadir, berapapun yang menyetorkan, itu yang kami ajukan untuk proses kelulusan. Yang daftar di kegiatan kita itu jumlah totalnya adalah sesuai dengan di pengumuman ada 64 ya Bapak Ibu, 64 peserta. Sekarang yang hadir ada 13. Ini tidak jadi masalah bagi kami, berapapun yang hadir yaitu yang akan kami tindak lanjuti, dan tugas juga silakan kita bekerja secara mandiri, diupayakan selesai sesuai target, sesuai batas waktu yang sudah ditentukan. Baik Bapak Ibu guru hebat semuanya, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Kita akhiri kegiatan kita pada siang hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Dengan ucapan Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau melanjutkan aktivitasnya, kami persilahkan. Rekaman kami